Nah, pada saat terjadi kecelakaan, maka yang dilihat itu administrasinya dulu. Iya. Dia sudah layak atau sudah ada izin tidak dalam berlalu lintas. Salah satu para pihak dikatakan ada yang melanggar. Nah, itu dulu yang menjadi acuan polisi menyatakan dia bersalah. Walaupun dalam prosedurnya yang benar itu dia, misalkan dia tertib nih rambu-rambunya. Iya. Tapi yang sana nggak tertib, tapi dia punya izin. Nah, izinnya dulu yang ditanya. Legal Talks Top FM. Kupas tuntas isu hukum terkini. Update Bersama Yayasan Bantuan Hukum Nayatama Reswara Mandailing Natal. FM Saturasi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti selalu di hati. Star FM 18 tahun Radio Star FM Inspiring and Insightful masih di program kita hari ini. Karena kita sampai jam 11 ya di Legal Talks FM bersama dengan Yayasan Bantuan Hukum Nayatama Reswara Cabang Mandailing Natal. Terkait dengan tema kita hari ini, peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum terkhusus di Mandailing Natal. Masih bareng sama Bapak John. Bapak, tadi sudah ada kasus juga yang disampaikan oleh pendengar gitu ya Pak ya. Bagaimana dia cuman melerai tapi dia juga masuk di ranah hukum, masuk di sebagai tersangka gitu. Maksudnya ikut terseret gitu di kasus hukum ini. Dan mungkin saya juga mau nanya nih Pak, di beberapa kasus gitu yang mungkin sering terjadi kayak tantangan tersendiri buat lembaga bantuan hukum gitu dalam penegakan hukum terhadap warga yang kurang mampu gitu, seperti apa Pak tantangannya? Ya, tantangan kita itu dalam proses penegakan hukum itu ya, LBH ini kan sifatnya kan prodeo ya, bahasa prodeo itu memang tidak diwajibkan untuk menerima apapun dari si penerima bantuan hukum. Artinya secara cuma-cuma, pelayanan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Nah, tantangan kita dalam proses penegakan hukum ini banyak para pihak ataupun para penerima bantuan hukum itu tidak menyampaikan, tidak tersampaikan bahwasanya LBH ini fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian dalam fakta yang terjadi pada saat kita mendampingi masyarakat yang kurang mampu, nah mereka itu beranggapan apabila sudah didampingi mereka itu sudah pasti bebas. Sehingga mindsetnya itu bahwasanya apabila dibantu oleh bantuan hukum, kita itu para advokatnya di dalam bantuan hukum itu dianggap malaikat yang dapat membebaskan dia dari perbuatan pidananya. Benar. Padahal kan yayasan itu kan dibentuk tujuannya untuk menegakkan, memastikan hukum itu sudah berjalan atau tidak. Hak daripada hak daripada penerima bantuan hukum itu sudah tersampaikan dan sudah diberikan pelayanan sesuai dengan standar penegakan hukum yang ada. Nah, kemudian di samping dari masyarakat, nah ada juga kita dalam lembaga ini dalam proses pemberkasan untuk menjadi yayasan itu kan sangat rumit ya. Ada izin akta notaris segala macam, ada lagi izin Menkumham lagi segala macam untuk dapat diberikan fasilitas anggaran. Jadi yayasan ini dianggarkan dari Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah syaratnya lengkap, kemudian itulah kita ajukan ke kementerian untuk mendapatkan anggaran dari kementerian. Kemudian daripada itu kita ada sedikit antara penegak hukum nih. Rata-rata kalau kita berlatar belakang dari Yayasan Bantuan Hukum, kita itu kan apalagi sebagai pembela ya, kita itu selalu kontra dengan penyidik, polisian. Dianggap kita lawan nih jadinya, padahal kan kita itu bukan lawan ya. Kita sama-sama mitra hukum untuk mewujudkan hukum itu yang efektif dan efisien.
Kayaknya ada yang mau bertanya juga nih Pak. Sudah menelpon dari tadi. Ini kita coba angkat dulu untuk pertanyaannya. Selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa ini Pak? Dengan Kasan, Kak. Oh, di seputaran mana? Huta Godang Muda. Di Huta Godang. Boleh dikasih tahu pertanyaannya untuk kita Pak. Kira-kira apa pertanyaannya? Oh, gini Kak. Katanya kalau naik kendaraan kita terjadi kecelakaan atau adu tabrakan lah gitu ya kan? Iya. Sementara surat-surat atau lampu kita nggak lengkap. Jadi yang ditabrak mungkin lengkap, tapi kita yang disalahkan gitu Pak. Satu kan. Yang keduanya, gimana caranya mengurus surat tanah kita Kak? Maksudnya gini, sengketa gitu. Surat sengketa? Iya. Ceritanya agak panjang juga memang kan. Seperti apa Pak ceritanya? Ya sama keluarga gitu, istilahnya kita nggak dapat bagian lah gitu. Iya. Yang alasan mereka adik-adik kita yang bangunnya. Jadi sementara kita yang berhak sebenarnya itu anak pertama atau anak kandung lah. Ngerti gitu ya Pak? Gimana Pak? Iya, bisa. Bisa Pak. Tadi dari kasus kecelakaan sama ini ya Pak, sengketa tanah ya Pak? Rumah gitu. Rumah. Oh iya. Ya. Mungkin boleh ke Pak John untuk menjawab pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Jadi pertanyaan yang pertama terkait kecelakaan. Jadi dalam lalu lintas, nah itu kan kita sudah diimbau oleh kepolisian ya kan dalam mematuhi tata tertib lalu lintas. Tata tertib lalu lintas itu baik kita sebagai pengemudi, apa yang harus kita siapkan dalam berlalu lintas. Kemudian di luar dari administrasi kita sebagai pengemudi. Kemudian di luar dari pemahaman kita dalam mengendarai tanda-tanda rambu-rambu lalu lintas. Itulah yang menjadi dasar kita berlalu lintas. Nah, pada saat terjadi kecelakaan, maka yang dilihat itu administrasinya dulu. Iya. Dia sudah layak atau sudah ada izin tidak dalam berlalu lintas. Kalau dia sudah ada, kemudian dia sudah mematuhi nggak tata tertib rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu yang diuji. Nah, kemudian apabila itu sudah diuji, kemudian salah satu para pihak dikatakan ada yang melanggar, nah itu dulu yang menjadi acuan polisi menyatakan dia bersalah. Walaupun dalam prosedurnya yang benar itu dia, misalkan dia tertib nih rambu-rambunya, tapi yang sana nggak tertib, tapi dia punya izin. Nah, izinnya dulu yang ditanya. Ya, berarti lebih ke administrasinya dulu. Karena itu sudah masuk kepada administrasi sebenarnya. Undang-undang lalu lintas itu kan berbeda dengan KUHP ya, tindak pidana umum ya. Kalau tindak pidana umum nggak ada administrasi, nggak ada izin membunuh, nggak ada ya kan. Iya. Nah, tapi lalu lintas itu kan dia muaranya undang-undang administrasi yang berbeda dengan tindak pidana berbeda. Nah, itu satu. Yang kedua terkait tanah. Masalah tanah ini kan masalah kepemilikan. Nah, jadi siapa pemilik, maka dia berhak menguasainya. Kemudian pada saat dia sudah dikatakan sebagai pemilik, kemudian dia juga sudah menguasainya, maka yang berhak dan yang kuat itu secara hukum yang
memiliki bukti kepemilikan, ya kan. Nah, pada saat bukti kepemilikan sudah ada, kemudian si pemilik tanah dikatakanlah meninggal dunia, maka pemilik pengganti daripada pemilik tanah tadi adalah ahli warisnya. Nah, ahli warisnya seperti itu juga. Apabila sudah meninggal, maka ahli warisnya lagi yang menjadi pemilik. Kalau dikatakan ahli waris itu namanya ahli waris bertingkat kan. Jadi apabila tidak dapat dia sebagai ahli waris, nah dia bisa mengajukan hak atas waris ke pengadilan. Nah, hak atas waris daripada pewaris. Misalkan kalau dia masalah harta waris tanah, kemudian dia nggak dapat, dia ajukan nih ke pengadilan. Kalau dia agama Islam misalkan, dia ajukan nih ke pengadilan agama atas gugatan waris namanya. Nah, bahwasanya dia sampaikan ayahnya memiliki tanah, memiliki saudara, memiliki anak, kemudian tanahnya tidak dikuasai sama anaknya atau dikuasai sama orang lain. Nah, inilah nanti yang diselesaikan di pengadilan agama, dan hak-hak daripada pewaris tidak bisa diambil. Siapapun tidak bisa yang mengambil hak daripada harta daripada ahli waris. Jadi solusinya, kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya mau tidak mau harus ke pengadilan. Ya, itu solusinya. Ya, mungkin semoga menjawab pertanyaan dari Bapaknya tadi ya. Dan mungkin Pak, kalau untuk lembaga bantuan hukum sendiri, berarti untuk penanganan kasus bisa perdata, bisa pidana ya Pak ya? Bisa ya Pak? Bisa. Kalau YBH baik perdata, pidana, administrasi, sepanjang kami memberikan bantuan itu kepada orang yang tidak mampu. Oke. Pak, untuk terakhir nih, karena udah di penghujung waktu ya, ada kesimpulan apa yang mungkin bisa dibagikan ke pendengar kita terkait dengan tema kita hari ini, peran dari lembaga bantuan hukum ini untuk mewujudkan efektivitas hukum di Mandailing Natal ini? Ya. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, bahwa seluruh masyarakat pasti dan memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan pelayanan hukum. Nah, di sini baik secara perdata, pidana maupun administrasi, seluruh warga negara yang tidak mampu maka dapat diberikan pelayanan pendampingan hukum untuk mewujudkan peradilan, penegakan hukum yang efektif dan efisien. Kemudian seluruh masyarakat yang memang saat ini atau mungkin tidak tahu kapan nantinya berhadapan dengan proses hukum, maka jangan pernah ragu untuk menghubungi atau meminta kepada penegak hukum untuk diberikan pelayanan bantuan hukum kepada penyidik, agar penyidik dapat memfasilitasinya, atau langsung kepada organisasi-organisasi bantuan hukum yang ada di luar daripada institusi penegakan hukum, agar dapat difasilitasi proses dari tahap penyidikan, kepolisian, kejaksaan maupun sampai di pengadilan, agar hak-hak warga negara terhadap penegakan hukum itu kedudukannya sama. Iya. Jadi semoga Sobat Star FM di talk show ini juga bisa membantu permasalahan-permasalahan yang mungkin kurang dipahami oleh masyarakat kita di Mandailing Natal ini ya Pak ya. Semoga talk show ini juga memberikan manfaat luar biasa buat kita semua, buat pendengar setia kita. Dan kita bakal ketemu lagi mungkin di bulan depan ya Pak ya. Dengan pembahasan yang berbeda lagi, dan bersama Yayasan Bantuan Hukum Nayotama Reswara cabang Mandailing Natal. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di studio Star FM di hari ini. Informasinya bermanfaat banget, luar biasa, dan menginspirasi. Wawasannya juga kita dapat ya sahabat Star FM semuanya, sama dengan tagline kita juga, 18 tahun Radio Star FM, inspiring and insightful. Terima kasih sekali lagi Pak. Kita pamit dari ruang dari kamu semuanya sahabat Star FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.